Ya, sekarang kita akan menuju ke kemana ini? Naik bis. Naik bis dulu, naik bis. Tiket. Nah, sekarang kita udah masuk ke vlog Ya. pertama ke tempat tujuan pertama. Ya, Mana Candi ini? desa wisata ya? Iya, di desa wisata. Dimana kakak kelas 11 itu trek ya guys. Ya, jadi kita akan ada panen raya guys. Oke, stay tune anjay. Oke, ini Faro sedang Ya, di stand 3 ST Dero. ST sama ST Dero ya. Pembuatannya tuh. Buatannya ini masa packaging. Ya. SD-nya juga murni kak. Kasih gua aja deh. Kayak kesagi weh warnanya. Kak, katanya Faro suka kakak. Nah, ini Eben sedang di stand cat food. Udah, kawan. Eben, beli apa Eben? Gorengan. Gorengan di stand apa? Di stand mie pecel. Oke. Oke teman-teman, kita makan. Hah? Enggak. Oke teman-teman, kali ini kita makan saya menikmati pemandangan yang ada. Ya tuh pemandangannya bagus banget. Kita lagi nikmati nih jajanan dari kakak-kakak yang jajanannya murah-murah, maknyus, mantap. Nah, kita akan masuk ke dalam Candi Kausan. Destinasi kedua atau mungkin yang terakhir. Nah, sekarang kami sudah masuk ke candi ya. Ini udah di dalamnya ya, tinggal nunggu bagian bus kita. Terus dengan pengawas-pengawasnya, nanti kita ada busnya yang dibagi-bagi. Jadi ada bus 1, 2, 3 ke candi mana? Empat di mana? Ke candi mana? Ke Candi Induk Selatan. Ya. Jadi ada 2 orang meningkat tadi pakai picatan beragama Hindu dari Prambanan ya, terus Pramudawardhani dari Pendut Borobudur. Nah, terjadi peningkat tadi, akhirnya mendirikan Candi Kausan ini. Ada 2 simbol stupa Buddha perwara Hindu, 2 agama dari Jawa. Ya udah ada hubungan antara sini sama Borobudur itu udah saling terkait, bahkan 2 agama menjadi satu. Paham ya? Itu rakyat ikatan beragama Hindu, Pramudawardhani beragama Buddha. Terjadilah jadi satu itu. Ini diperkirakan abad pertengahan 9. Ya, dibangun tadi pertengahan abad 9. Nah, itu di antara di sini ada 2 bangunan besar ya. Induk namanya tadi Induk, itu ada 2 ya. Nah, nanti kalau digali itu sama persis kembar. Bentuk ukuran sama, tadi kembar. Tapi kalau diamati reliefnya nanti, fungsinya untuk ibadah laki-laki untuk perempuan. Paham ya tadi, adik-adik paham ya? Nah, tadi induk tadi, dikelilingi perwara tadi, Hindu tadi, jumlahnya 58. Ya, jumlahnya perwara keliling tadi 58. Terus setupanya Buddha kan 2 deret. 2 kalinya berapa? 16 ya. Jadi jumlah total induk tadi, induknya ada 2. Terus perwaranya ada 58, setupanya Buddha ada 160 bangunan tadi. Paham ya adik-adik ya? Paham ya? Terus nanti di sebelah sana ada mandapa pendopo joglo ya, gambarnya tadi. Atar tadi loh, udah atar. Tapi ada rumah joglonya. Itu nanti di sana itu dikelilingi stupa Buddha 58 juga. Paham ya? Nanti yang Pelasan Kidul sana itu satu komplek dulu, itu ada tadi mandapa tadi juga dikelilingi stupa Buddha sama perwara tadi. Ya, itu dalam proses itu yang ditemukan baru 48, kemungkinan juga 58 sama saya tadi sama. Ya, karena dalam proses ya. Paham belum tadi? Nah, terus nanti kalau ditemani tadi kan ada 2 induk, 2 kembar ya. Itu nanti gambaran tadi, sejarah tadi udah paham belum tadi? Udah ya, paham ya? Nah, sekarang saya tentang ajaran
Betul. Betul ya? Betul. Nah, nanti digambarkan Tuhan itu seperti apa, nanti digambarkan dia udah dikenalkan. Oh ya ada dia. Nanti sama enggak ya? Nanti di dinding di luar tadi, filmnya ada pohon sama air. Pohon itu kehidupan. Air itu sumber Tuhan, itu sumber kehidupan tentu ya. Siapa yang setuju boleh? Tuhan itu sumber kehidupan. Paham ya? Nah, kalau tadi simbolnya pohon ya. Kalau dicermati setelah detail secara agama nanti, gambaran Tuhan itu sama enggak ya? Simbolnya tadi kan pohon. Untuk orang Buddha simbolnya kan pohon bagi pohon ya. Betul enggak? Orang pohon Tatarung pohon juga ya. Betul enggak? Orang Nasrani pohon Natal pohon juga ya. Sekarang terakhir di Islam ya. Islam kan terakhir ya. Tadi kan intinya sumber sama pohon. Nanti dicermati di surat Yasin 80 sama enggak? Tadi kan intinya sumber sama pohon ya. Nanti di Islam tadi bunyinya Tuhan. Betul ya Mas? Yang menghidupkan air ya, betul ya? Betul. Yang menghidupkan api dari kayu yang hijau pohon kan? Betul. Sama agama pohon ya Mas? Gambaran tadi ya? Betul. Tuhan itu satu ya? Ya. Kitab itu kalau masih lurus sama ya? Ya, betul. Betul gak? Betul. Tuhan itu simbolnya pohon tadi, ilmiah ya? Ilmiah tadi. Betul. Ilmiahnya ya? Tadi kan semua agama pohon ya? Betul. Gambaran tadi semua makhluk hidup bahkan makhluk mati Mas. Nanti kalau ada pohon mati gak? Betul. Kalau ada pohon mati. Mati gak? Betul. Nah, kita dalam candinya ya teman-teman. Bagus banget arsitekturnya ya. Kita masuk ke sisi sebelah kanannya ya. Ini katanya ini yang cowok atau yang cewek? Oh ini yang cowok. Oh ini candi laki-laki ya. Nah, seperti ini teman-teman di sisi kanannya. Bagus banget sih. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam candi sisi kirinya ya. Ini sama-sama candi yang laki-laki tadi. Syukur kau. bentuk. Arsitekturnya campuran arsitektur Buddha dan Hindu. Ciri khasnya struktur menunjukkan corak Buddha, sedangkan candi pendamping adalah atap. Nah, menunjukkan corak Hindu. Dan cara membuat candi Klausan ini, penguatan tanah dasar dan fondasi tanah dengan cara disiram air dan dipadatkan. Pemasangan beton tumbuh tanah dasar dan fondasi tanah mencegah melesatkan bangunan. Pemasangan beton bertulang di tempat-tempat tertentu yang menerima gaya tarik. Nah, ini ada beberapa arsitektur kecilnya ya kayak gini. Kecil. Keren banget. Oke teman-teman, kali ini kita akan ke destinasi terakhir kita yaitu Candi Sambisari. Jadi kita lihat merupakan candi. Ini candi yang di bawah tanah. Ya, candi bawah tanah. Jadi ini unik guys. Kalau kalian pernah beranggur, ini lebih unik lagi. Ya karena dulu ini pada dasarnya candi yang tenggelam dalam tanah. Yang karena dulu pada masa dulu ya kurang tahu ya gimana ceritanya, tapi Nah, ini termasuk cagar budaya dan teknologi Undang-Undang Republik Indonesia. masuk ke dalam dulu ya. Ini adalah penampakan candi. Ya, kalian candi nyari sendiri di Google lah ya. Pokoknya ini gambarannya. Nah, ini. Sari. Sambisari namanya. Pinter banget. Di bapakmu. Rumputnya bagus ya daripada komputer GBK kayak komputernya lebih bagus ya. Iya. GBK tuh rumput. Erick Thohir, tolong perhatikan rumput kayak gini yang harusnya ya. Pesan untuk Erick Thohir. Nah, ini dia teman-teman. Ini tempat makan terakhir. Tempat tujuan terakhir. Itu tempat makan. Ya, tempat makan kita yang terakhir. Tujuan terakhir kita sih sebenarnya.
berapa ayam, Dit? 4. Kan? Kegiatan yang sedang berlangsung di desa wisata Brongkol adalah kegiatan live-in dan P5 SMA Bosa kelas 11. Manfaatnya warga jadi terbantu oleh murid-murid yang melakukan live-in. Keunikan makanan dan minuman desa Brongkol adalah olahan kreatif, produk berbasis tradisi, dan bahan baku alami dan lokal. Tantangan yang dihadapi warga desa Brongkol adalah keterbatasan modal dan investasi, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, dan aksesibilitas dan infrastruktur. Nah, kita lanjutin dari yang kita tadi ya. Tantangan apa aja sih yang dihadapi kelas kita dalam persiapan kegiatan ini? Tantangannya itu mengenai akomodasi mungkin ya, sama tempat, sama persediaan barang. Dan kemarin pas di makanan saya sempat membeli kebab dan itu matang ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan B. Apa fungsi candi pada masa lalu? Kalau dilakukan fungsi candi pada masa lalu ada tempat ibadah bagi kaum Hindu atau Buddha, dan untuk saat ini mungkin masih relevan ya dengan agama mereka. Serta sosial, kegiatan ini mencerminkan hubungan geografis dengan mendukung spiritual sosial dan politik. Oke, jadi kita akan membahas mengenai elemennya dulu. Elemen yang menarik itu bisa kita lihat dari adanya pertama Candi Pelausan. Jadi Pelausan ini kan candi yang didirikan oleh Kerajaan Mataram kuno pada berabad-abad yang lalu. Dan kita bisa lihat bahwa elemen-elemen yang terlihat itu kayak model tidak membosankan. Contohnya kita bisa lihat adanya 2 candi utama, yaitu yang gede-gedenya itu dibangun khusus untuk sebagai ruangan khusus, di mana terdapat beberapa ruangan. Nah, selain itu terdapat juga bangunan lainnya di sekitarnya. Terdiri ada juga 2 bentuk, yang satu mirip sama yang gede, satu lagi kayak kalau Jakarta. Nah, yang kedua Candi Sambisari. Nah, Candi Sambisari ini kita lihat bahwa itu hanya tersisa 1 candi, dan itu juga berada kayak sekitar 3 km, tapi itu bisa kita lihat dia berada di dataran yang bawah. Nah, candinya itu kita bisa lihat malah mirip kayak punya kerajaan Aztec. Jadi kayak bentuknya itu kayak agak kayak segitiga, tapi kayak memeter juga. Jadi itu kayak menambah kesan style di sini. Oke, kedua kita akan membahas ukirannya. Kita bisa lihat ukiran atau reliefnya itu menggambarkan mengenai dewa-dewa yang ada pada zaman dahulu. Mungkin yang di Candi Pelausan itu dewa Buddha karena ini didirikan oleh Kerajaan Mataram kuno, yaitu Buddha. Kita bisa lihat adanya ukiran-ukiran menggambarkan dewa
di satu tempat, dan juga ada patung-patungnya yang menggambarkan Dewa Buddha. Nah, dan juga kita bisa lihat bahwa ukirannya ini sudah mulai terkikis, mungkin karena sudah beberapa waktu yang udah terlewati ya, bisa dibilang juga bangunan yang sudah berabad-abad, gak heran. Tapi menurut saya, karena meskipun masih ada sisa-sisa, itu bisa bilang ukirannya itu bagus dan juga memaknai. Terdapat juga kayak ukiran tulisan, tapi saya juga tidak ngerti artinya, tapi kayaknya ukiran aksara pada bahasa yang dahulu. Dan Sambisari pun juga sama, terdapat juga ukiran-ukiran tulisan dan juga ukiran-ukiran gambaran dewa. Ya, nggak beda-beda jauh lah. Oke, sekarang kita membahas cara mereka membangun rekonstruksi atau membangun candi tersebut. Kita lihat dari secara fisik. Oke, pasti mereka pertama melihat lokasi yang cocok untuk membangun candi ini. Karena kalau kita lihat, candi ini harus dibutuhkan tanah yang luas dan juga datar agar candinya itu gampang dibuat dan merata. Nah, kalau secara aspek biologis, batu yang mereka gunakan itu batu sedimen atau batu vulkanik dari gunung vulkanik. Dan kita bisa lihat kalau dari batu vulkanik itu merupakan batu yang bisa dibilang salah satu paling terkuat, dan juga tuh batunya nggak gampang lapuk. Makanya itu mereka pakai, karena itu bisa meskipun kena hujan atau kena cuaca-cuaca yang buruk, itu batu tetap bertahan. Dan secara kimiawi mereka pasti untuk merekatnya mereka menggunakan kayak bahan-bahan organik ya. Ya, mereka bisa kita lihat mereka merekatnya dengan minyak atau pati tumbuhan atau yang lain, sehingga kayak perekatnya itu meskipun kena hujan atau kena cuaca buruk yang lain, itu tuh gak lapuk, gak gampang rusak. Makanya itu sampai sekarang candi tersebut masih bertahan. Potensi atau manfaat candi masa kini. Sebagian candi masih digunakan untuk aktivitas keagamaan dan upacara tertentu. Candi menjadi sumber pembelajaran tentang sejarah, seni, budaya, agama, dan arsitektur masa lalu. Ini juga menjadi bahan studi bagi peneliti dan arkeolog. Candi menjadi daya tarik wisata yang mendatangkan wisatawan domestik dan internasional. Kita membantu meningkatkan pendapatan daerah melalui promosi jasa penghuni dan ekonomi bagus sebagai kajian. Pengalaman material melestarikan candi. Proses pelapukan batu, erosi akibat angin hujan, serta dampak gempa bumi dapat mengancam suatu candi. Perubahan suhu dan curah hujan ekstrem dapat menyebabkan kerusakan materi candi. Penggunaan teknologi modern untuk menjaga kelestarian candi ada pemindaian teliti. Teknologi ini membantu menciptakan model digital candi yang akurat untuk dokumentasi pemantauan dan restorasi jika terjadi kerusakan. Ah, ini di beberapa tempat wisata desa Bgongo. Sama Kenzo. Vincent, Eben, Kin. Oh my god, mereka sayang bercinta.